Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya banyak. Kopinya banyak ya segitu ya kalau orang-orang ngopi. Banyak dan hitam tuh lihat. Nggak apa ya, nggak encer, nggak cawerang kalau orang Sunda bilang cawerang, nggak encer. Dibuat, tapi ini bukan hitam gini tuh, bukan hitam dedek ya, ini clean bener-bener kayak kita minum kopi apa ya, Coca-Cola gitu kan ya, warnanya coklat hitam, coklat pekat gitu ya. Ini juga gitu, asik kopinya. Oh ya, ini sudah sore, sudah masuk ke asar. Eh, ini tanggal 1 Januari 2023. Wais, apa hebatnya ya? Awal tahun baru lah ya. Kalau orang-orang wah tahun baru, harapan baru, ini baru apa ya gitu ya. 2023 apa ada yang baru segala macam. Nah, berapa hari terakhir ini membicarakan tentang memulai usaha ya, dengan beberapa orang. Kalau istilah keren anak-anak muda sekarang mah starting up ya. Tapi kalau generic termnya itu adalah entrepreneurship ya, menjadi entrepreneur. Ini yang membicarakan tuh teman-teman yang sudah mau pensiun atau sudah pensiun dari pekerjaan sebelumnya yang biasanya sebagai profesional. Nah, yang sudah-sudah yang kadang saya memberikan sedikit wanti-wanti itu adalah banyak teman-teman yang mau switch karir ya. Pertama dia misalnya jadi pejabat, kemudian pengen menjadi pengusaha ya. Pengusaha dalam artian entrepreneur ya. Industriawan, ada bukan pedagang ya. Itu ceritanya beda lagi ya. Tapi nanti kita bahas terpisah. Intinya ingin jadi pengusaha atau menjadi entrepreneur, wira swasta segala macam. Nah, yang seringkali suka mereka lupa ya, teman-teman yang lupa. Saya menganggap diri saya sebagai entrepreneur ya, bahwa untuk menjadi entrepreneur itu tidak bisa sekejap, berubah sekejap. Jadi satu hari atau bahkan setahun itu masih belum bisa ya. Karena kalau kita memulai usaha, nggak bisa membuat usaha tuh langsung sukses ya. Sama juga kalau kita mau belajar naik sepeda gitu ya, naik sepeda langsung ingin menjadi ikutan balap sepeda, ini nggak bisa ya. Balap sepeda, main sepeda kita belum pernah, ya pasti naik sepeda ya ada jatuhnya dulu ya. Membuat usaha gitu juga. Pertanyaan pertama adalah sudah berapa kali Anda berbuat usaha dan jatuh? Belum pernah. Ya harus membuat usaha jatuh dulu. Kok membuat usaha jatuh dulu? Ya kayak naik sepeda itu kan harus jatuh dulu ya. Maksudnya gini, kalau naik sepeda, saya nggak tahu ya. Ini ada yang bisa pada naik sepeda ya di sini gitu ya. Dulu waktu belajar naik sepeda pernah jatuh nggak ya? Saya itu belum pernah ketemu orang yang bisa naik sepeda yang belum pernah jatuh naik sepeda. Kalau saya sih udah babak belur ya, dengkul udah berapa kali bareng. Waktu masih kecil belajar naik sepeda kan ya, kita nggak tahu juga ya naik sepeda itu misalnya ngerem, jalannya berpasir, direm, saya jatuh lah. Atau bukan gitu, kita naik sepedanya terlalu ngebut, tikukan, kepleset, jatuh, atau lepas kendali atau apalah ya. Nah, itu udah berkali-kali saya jatuh. Bangun naik sepeda adalah normal. Yang penting jangan sampai jatuh naik sepeda terus meninggal. Nah, itu jangan sampai. Bahkan jangan sampai kalau jatuh naik sepeda terus patah tulang ya, jangan sampai gitu. Sebagian besar memang tidak gitu. Ada sih yang begitu, tapi sebagian besar tidak gitu. Makanya kalau anak-anak belajar pakai sepeda itu biasanya pakai roda 3 ya, atau bukan roda 3 ya, sepeda roda 3 atau sepeda yang biasa yang ada kaki pembantunya gitu ya. Nah gitu juga ya, trainer ya, sepeda trainer. Dalam kelamaan trainer dilepas. Nah kalau dalam kacamata saya ya, untuk menjadi entrepreneur juga seperti itu. Harus ada mulainya. Kalau nggak mulai ya nggak akan bisa naik sepeda gitu. Baca buku how to naik sepeda ya kan nggak akan bisa. Itu dia ya. Nah masalahnya sekarang waktunya udah singkat. Kalau orang-orang udah pensiun kan waktunya udah nggak punya waktu lagi untuk berusaha, untuk
ini. Nah itu dia ya, memang susah. Jadi sebelum menjadi tua seharusnya sudah latihan dulu. Ya investasi kecil-kecilan, mulai maksudnya investasi, mulai ikut misalnya ada anaknya atau saudaranya atau temennya yang berusaha bisnis ikut menjadi bagian dari investornya dulu lah ya. Yang kecil-kecilan juga ikutan berapa? Ikutan 500 ribuan gitu ya. Nah itu dulu ya. Jadi ya ada risikonya kenal gitu ya. Sama dengan kayak orang main band juga, manggung kan juga gitu. Nggak ada orang yang begitu belajar main gitar langsung manggung ya. Mungkin orang yang hebat-hebat pun manggung juga masih tetap berantakan juga kadang ya. Tapi kalau yang udah bagus kan terus dia manggung udah bagus terus. Jadi lagi gitu ya. Jam terbang tuh penting. Having said that gitu ya. Menurut saya bagusnya gimana? Menurut saya sebagusnya ya memang begitu. Kita harus terjun ke dunia lain. Kan kalau kita menjadi tua gitu ya, menjadi tua itu nggak berhenti juga kita nyari ini, tapi tetap berkarya sampai kalau orang belajar tuh sampai liang lahat itu juga sama gitu. Kita berusaha juga sampai habis usia kita terus aja, nggak ada istilahnya terus nggak ngapa-ngapain, nggak ada juga ya gitu. Kalau dalam lagi-lagi ini opini saya, opini kan bisa berbeda ya, kita pendapat bisa berbeda, ngopi aja bisa berbeda. Ngopi buatan sendiri sama buatan brand yang besar, enakan mana? Enakan buatan sendiri. Gitu. Apalagi? Nah sekarang mari kita bicara tentang entrepreneurship tadi ya. Maka kalau mulai dari mana? Nah ini kemarin ngobrol juga dengan orang ya. Pak Budi, saya ingin mulai usahanya ini kan saya mencari partner ya. Partner kan biasanya usaha itu ada yang sendirian, jalan sendiri ada sih. Kemudian di tengah jalan mencari partner karena kita nggak bisa sendirian juga biasanya. Ada banyak pekerjaan yang harus dibantu oleh orang lain ya. Tas-tas kita delegasikan ke orang lain. Ya bisa juga sih tetap sendirian tapi yang lainnya menjadi pekerja kita. Umumnya tidak ya. Umumnya kita memiliki mitra atau partner. Nah mencari mitra atau partner itu biasanya yang penting apa? Yang penting kalau dari kacamata saya pertama kesamaan visi dulu. Membuat usaha itu kan kesamaan visi, karena kalau kita visinya beda, di tengah jalan ada ombang badai, ada tantangan, challenge segala macam, kalau beda visinya langsung bubar, karena yang satu ke sana, yang satu ke sana. Kan karena membuat usaha ya, itu sudah pasti akan ada banyak masalah, sudah pasti. Bukan ada masalah, udah pasti ada masalah, tinggal scale-nya ya kecil atau besar. Kayak naik sepeda tadi, ya ada masalah ya, pasti jatuh, ya kecil atau besar ya. Kalau yang naik sepedanya udah hebat ya, yang mungkin sampai mountain bike kemana-mana itu masalahnya beda tuh, bisa sepedanya patah gitu segala macam ya. Kalau saya sih enggak, karena kan bukan profesional kan itu tadi. Nah balik lagi gitu ya, kesamaan visi ya itu satu. Yang kedua chemistry. Kadang-kadang ada sama visi tapi beda chemistry nggak dapat. Kesamaan visi itu contohnya, kalau saya selalu ambil contoh tuh musik ya. Kesamaan visi itu gini, misalnya ada orang main musik kan banyak ya. Nah, sekarang menentukan dulu kalau kita membuat sebuah band, alirannya dulu apa dulu nih. Ada yang senang pop, ada yang senang jazz, ada yang senang rock, ada yang senang classical gitu ya. Ya nggak akan nyambung. Kalau yang satunya pengennya dangdutan, yang satu pengennya jazz, nggak nyambung. Tengah jalan pasti berantem terus ya. Malah jadi stres, malah buat usaha jadi stres. Ini mau main band malah jadi stres ya. Malah jadi bukan makin sehat, makin jadi penyakit ya. Nggak begitu. Ini sama juga tadi ya. Jadi itu visinya kesamaan visi itu. Nah di tengah jalan juga ada band rock kan ada banyak. Kenapa band rock nggak jagoan-jagoan orang pemain rock gabung-gabung jadi buat band. Karena nggak terjadi chemistry aja. Nah chemistry yang susah tuh menurut saya. Jadi ada dua orang yang hebat, misalnya pemain gitar sama pemain drum, main bass itu, kok nggak nyambung hebat-hebat? Ya nggak ada chemistry-nya, nggak dapat. Itu aja, itu masalah chemistry. Buat usaha dengan demikian juga, ada orang yang jago ini, jago itu, chemistry-nya nggak dapat ya nggak dapat. Ya. Yang ketiga tentu saja kalau dapat semuanya, kalau bisa komplement deh, jangan semuanya sama. Maksudnya kalau kita buat band ya jangan semuanya pemain drum. Main drum jadi rampak kendang ya, itu bolak-balik saya ceritanya itu aja ya. Rampak drum atau rampak kendang kalau main kendang gitu ya. Nah itu tadi, karena yang satu senang membuat teknologi, misalnya yang satu senang jualan, senang ketemu orang, yang satu senang ngurusin duit gitu ya. Jadi ya itu yang utamanya itu ya. Samaan visi, chemistry dan saling komplement. Nah itu dia, kalau itu nggak dapat jangan.
Ya lebih baik nggak. Yang kemarin ada yang nanya, Pak ini saya belum apa-apa udah nggak cocok dengan ini. Nah jangan sedikit-sedikit juga langsung marah-marah ya kan, kita harus mentolerir yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat contoh band tuh, ada band yang udah zaman dulu sampai sekarang masih ada tuh, misalnya kayak Rolling Stone gitu ya. Rolling Stone tuh udah zaman ini ya, udah jadi zaman kakek-kakek nenek kita kayaknya gitu ya. Bahkan katanya ada lawaan itu ya, manusia Adam, manusia yang pertama ya, Nabi Adam itu, kalau dilihat mukanya direkonstruksi itu kayak Keith Richard. Keith Richard itu dijadikan lawak-lawak karena mukanya tuh udah kayak orang tua aja ya, tuh berkerut-kerut. Tapi dari dulu Keith Richard kayak gitu juga gitu ya. Jadi kalau lawan orang tua itu ya, ada gambarnya Keith Richard masih ada orang pemuda gitu ya, yang lainnya anak kecil. Nah ini lawannya tuh, ini Keith Richard menunggu yang lainnya menjadi besar untuk membuat band Rolling Stone. Lawannya kayak gitu ya. Jadi karena saking tuanya. Tapi poinnya apa? Poinnya tadi si band Rolling Stone ini masih tetap ada puluhan tahun. Nah itu kan tunjukkan mereka solid ya. Bukan nggak ada masalah, saya yakin mereka pasti berantemnya ada segala macam. Nah itu tadi ya, jadi chemistry harus ada, tapi juga harus bisa mentolerir. Jadi jangan sampai, wah saya nggak senang sama dia terus bubar, nggak senang sama dia bubar. Nah yang kita nggak lebay seperti itu juga ya, memang harus dicoba gitu ya. Oh oke, saya bisa mentolerir dia, ya gitu ya. Oh, ini udah panjang lebar nih, kepanjangan nih, kopi saya juga makin dingin nih. Stop dulu aja gitu, balik lagi, poin utamanya apa? Ayo. Menjadi entrepreneur ya. Ini kita bicara tentang entrepreneurship, itu bukan sesuatu hal yang bisa instan, harus membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, tapi harus dicoba. Jangan takut, mulai dari yang kecil dulu, kemudian nanti snowballing ya menjadi yang lebih besar. Jadi naik kelas gitu ya. Cari teman-teman yang satu visi, yang chemistry-nya dapat, komplementer gitu. Sama seperti ngopi nih, suasananya enak nih ngopi. Sore ini anginnya kencang banget ya, enak-enak ngopi gini. Soalnya ada lagi yang enak nih, ngebaso. Tapi karena nggak ada, karena persediaan saya adanya persediaan kopi ngopi ya. Kalau persediaan bakso ada, saya buat bakso. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.